kasih karunia Tuhan melimpah dalam kehidupan kita, kebaikan, kemurahan Bapa terus mengalir. Di hari-hari ini kita melihat bahwa ada perlindungan, ada damai sejahtera, ada sukacita yang Bapa berikan buat saudara dan saya. Kita baru mendengar kabar baik dari Bapak Gembala. Saya sangat diberkati, kami sangat diberkati. Wah, sesuatu message yang sangat luar biasa memberkati kita bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Bagian kita cuma percaya saja. Dia merancangkan yang terbaik. Pet jalan-jalannya Tuhan kadang-kadang kita tidak bisa mengerti karena melingkar gitu tadi ya disampaikan. Kita kadang tidak bisa mengerti, tapi kita tahu bahwa ujung-ujungnya itu pasti untuk kebaikan. Pasti untuk kebaikan. Dan nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan senantiasa. Yuk kita menyanyi, memuji, menyembah Tuhan, bersyukur bahwa kita punya Bapa yang mengasihi kita, yang peduli, yang setia, dan memelihara hidup kita. Haleluya. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalammu, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh
seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Roh Kudus, Roh kebenaran, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Bapa, kami bersyukur untuk Roh Kudus, penghibur yang telah Engkau utus bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Roh Kudus, Engkaulah roh hikmat dan pengertian. Engkau berdiam di dalam kami. Roh Kudus, Engkaulah roh nasihat dan keperkasaan. Engkau berkuasa atas kami. Roh Kudus, Engkaulah roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Pengurapan-Mu memenuhi kami. Roh Kudus, Engkaulah roh kebenaran. Engkau memimpin kami untuk hidup di dalam seluruh kebenaran. Oleh kuasa-Mu kami menjadi anak-anak Bapa di surga, menerima karunia-karunia roh dan berbuah banyak. Roh Kudus, Engkaulah penghibur yang mengajar dan mengingatkan kami seluruh perkataan Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa-Mu kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus untuk pergi menjadikan murid dari segala bangsa dan menjadi saksi-Mu sampai ke ujung bumi. Roh Kudus, Engkaulah penolong yang menyertai kami sampai selama-lamanya. Kami adalah bait suci-Mu, menjadi terang untuk memberitakan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Roh Kudus, roh kemuliaan, Engkaulah jaminan kehidupan kami. Oleh kuasa-Mu kami dapat berkata-kata dengan Bapa, menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Ya Bapa, terima kasih. Oleh Roh Kudus-Mu kami telah dimeteraikan menjadi milik Bapa dan dijauhkan dari segala pencobaan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom, shalom semuanya yang sudah join. Kayaknya gak template ya. Apa kabar Mas Yoyo, Mr. Hendra, Andrew? Shalom semuanya. Koyongki, apa kabar? Damai sejahtera Tuhan, berkat Tuhan senantiasa melimpah. C. Rosna, shalom. Kasih setia Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Ada Pak Cik Mul, ada Pak Sunario, apalagi nih, ada Pak Pester Mesak, shalom Bekasi, salam Jakarta, Celisa, shalom semuanya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Hari ini kita berlimpah dengan kasih setia, kita melimpah dengan kabar baik, kita melihat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan senantiasa dicurahkan berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Tetap sukacita, tetap semangat, tetap percaya. Kita ada dalam kasih Bapa yang besar dan Bapa punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Ini hari Sabtu, Sabat Shalom istilahnya. Sepanjang minggu ini kita belajar tentang iman. Ya, sepanjang minggu ini kita belajar. Salam Cin ini yang baru join. Tetap semangat, tetap sukacita, tetap diberkati. Sepanjang minggu ini kita belajar tentang iman. Shalom Yung, shalom. Tetap sukacita, tetap berbahagia, kasih karunia Tuhan melimpah, berkat Tuhan melimpah. Sepanjang minggu ini kita belajar tentang iman. Satu-satunya yang menarik perhatian surga di bumi adalah ketika ada iman, ya. Ketika saudara kita hidup dalam iman, hidup karena percaya. Tadi kita sangat dikuatkan tentang apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala, bahwa kita menjalaninya karena percaya. Meskipun kita tidak lihat jalannya seperti apa, kita tidak lihat ujungnya seperti apa, tapi kita hidup karena percaya. Kita percaya saja Dia Bapa yang baik, Dia sangat-sangat mengasihi kita. Roma 1 ayatnya yang ke-17. Roma 1 ayatnya yang ke-17. Saya akan melanjutkan tema minggu ini, yaitu tentang iman. Ya. Roma 1 ayatnya yang ke-17, demikian firman Tuhan berkata,
sebab di dalamnya nyata kebenaran Bapa yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, sebab di dalamnya nyata kebenaran Bapa bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Inilah kebenaran Bapa itu tadi. Inilah kebenaran Bapa, yaitu kita hidup oleh iman. Ya, kebenaran Bapa adalah kebenaran Bapa adalah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saya mau berkata kepada saudara, kita adalah orang benar. Ya, kita orang benar, kita hidup oleh iman. Kita bukan orang baik. Ini mungkin kita bukan orang baik. Karena kenapa? Karena orang benar itu berbeda dengan orang baik. Ya. Orang benar itu pasti baik, tetapi orang baik itu belum tentu benar. Ya, orang benar pasti baik, orang baik belum tentu benar. Orang benar itu pasti masuk surga, tapi orang baik belum tentu. Orang benar itu mendapatkan anugerah kebenaran, tetapi orang baik itu berupaya. Ya, jadi orang benar itu mendapatkan anugerah kebenaran sehingga dia memiliki kepastian hidup kekal, anugerah kebenaran dalam Yesus. Tetapi orang baik itu dia mengupayakan keselamatannya dengan usahanya, bukan karena percaya. Itu sebabnya saudara dan saya, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah orang benar. Orang benar pasti baik, orang baik belum tentu benar. Itu kata firman Tuhan. Kita hidup oleh iman. Mobil, pada hari Senin kemarin saya sudah menyampaikan kepada saudara, mobil itu bisa jalan karena bensin, truk bisa jalan karena solar. Orang benar bisa bergerak, bisa hidup, benar-benar hidup karena iman. Amen. Kita dipimpin oleh iman. Saudara dan saya dipimpin oleh iman dan bukan perasaan. Kenapa saudara? Ini sesuatu yang penting. Kadang-kadang kita itu dikendalikan, dikontrol oleh perasaan kita. Apa yang kita rasa, apa yang timbul di logika kita, di pikiran kita, itu yang kemudian menuntun kita, mempengaruhi keadaan kita, mempengaruhi damai sejahtera kita, mempengaruhi mempengaruhi keadaan sikap emosi kita, saudara. Tetapi saya mau berkata kepada saudara, orang benar hidup oleh iman, bukan hidup oleh perasaan. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa punya iman? Yaitu lewat pendengaran dan pendengaran firman Kristus. Waktu kita kita suka mendengarkan kabar baik, mendengarkan firman Kristus, maka kita akan lebih dipimpin oleh iman. Jadi bukan perasaan. Perasaan kita banyak dipengaruhi oleh berita-berita yang kita dengar. Pengetahuan kita bukan dipimpin juga oleh pengetahuan. Pengetahuan kita itu datang dari berita-berita, fakta-fakta yang ada di sekeliling kita. Apa yang kita pelajari, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Tapi iman hanya timbul dari pendengaran dan pendengaran firman Kristus itu sendiri, bukan yang lain. Bukan fakta, bukan situasi, bukan berita-berita entah ya, apalagi hoax, bukan. Tapi kita hanya mendengar firman Kristus. Itulah yang membangkitkan iman, menjadikan kita orang benar, dan kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita karena iman. Kita belajar bersama bahwa setiap kali Yesus melakukan mujizat, yang dia lihat iman. Jadilah sesuai imanmu, jadilah sesuai imanmu. Perwira Romawi, jadilah bersungguh besar iman orang ini, selalu karena iman. Jadi karena imanlah saudara, Tuhan akan menolong saudara. Karena imanlah Tuhan ingin mengerjakan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Amen. Nah, pertanyaannya adalah, iman itu seperti apa? Bagaimana saya bisa memahami iman yang benar, iman yang sejati? Kalau kita mau belajar firman Tuhan, ada salah satu prinsip dalam belajar, dalam mempelajari firman Tuhan adalah
kata pertama di dalam Alkitab tentang itu merupakan memiliki makna yang sangat-sangat penting, ya, memiliki pengertian yang sangat-sangat penting dan dalam. Nah, kata pertama tentang iman ini itu tertulis dalam Kejadian 15 ayatnya yang ke-6. Kejadian 15 ayatnya yang ke-6. Di situ pertama kali ditulis kata iman, ya, kata percaya itu sendiri. Firman Tuhan berkata demikian, Kejadian 15 ayatnya yang ke-6, lalu percayalah Abram, waktu itu masih Abram, bukan Abraham, ya, masih Abram. Percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena percaya Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan itu kepadanya, kepada Abraham sebagai kebenaran. Abraham dibenarkan karena percayanya, bukan karena perbuatannya, bukan karena kesetiaannya, bukan karena ketaatannya, bukan karena perbuatan baiknya, tapi sejak Abraham berkata percaya kepada Tuhan, saat itulah kebenaran dianugerahkan kepadanya. Demikian juga dengan saudara dan saya. Saat kita percaya, kita tidak perlu membuktikan dulu iman kita. Kita tidak perlu act of faith dulu, bertindak iman dulu untuk kita dibenarkan. Tapi saat kita berkata, aku percaya Tuhan, maka itulah diperhitungkan sebagai kebenaran, dan Tuhan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Amen. Kita dibenarkan karena percaya, bukan karena upaya, bukan karena perbuatan baik kita. Nah, kata percaya dalam Kejadian 15 itu artinya dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani, yaitu emunah. Katakan emunah. Emunah. Yang mendengarkan chatting emunah, tulis emunah. Emunah. Bukan maimunah ya, tapi emunah. 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 Dari kata emunah itu lahir kata amin. Amin. Itu sebabnya setiap kali kita berdoa kepada Tuhan, kita selalu berkata amin. Karena apa yang kita katakan, kita doakan kepada Tuhan, kita mau berkata, aku percaya Tuhan, emunah Tuhan, aku percaya Tuhan. Waktu saudara percaya, mengamini apa yang saudara doakan, lihatlah, pasti apa yang saudara doakan, saudara bisa dapatkan. Amin. Amin. Nah, emunah itu sendiri. Nah, ini kadang-kadang kita punya salah pengertian tentang iman. Nah, di sini yang satu hal yang sangat penting yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Kata emunah itu sendiri itu ternyata berarti believe in. Ya, believe in, percaya kepada. Bukan believe that, bukan percaya bahwa, ya. Percaya kepada. Jadi percaya kepada pribadi, percaya kepada seseorang, percaya kepada pribadinya, bukan percaya bahwa, bukan percaya kepada apa yang dia kerjakan, bukan percaya apa yang dia lakukan, bukan percaya kepada rencananya, tapi percaya kepada pribadinya. Nah, kalau kita berkata bahwa kita percaya kepada Tuhan, yang kita percayai adalah kita percaya pribadinya. Kita percaya pribadinya, kita percaya Tuhan. Kita bukan percaya mujizatnya, kita bukan percaya kuasanya. Benar, dalam Tuhan ada mujizat, dalam Tuhan ada kuasa. Kita percaya kepada pertolongannya. Benar, dalam Yesus ada pertolongan. Kita percaya kepada kesembuhan, benar, dalam Yesus ada kesembuhan. Kita percaya kepada berkat, benar, dalam Yesus ada berkat. Tetapi emunah itu sendiri bukan percaya kepada berkatnya, kepada mujizatnya, bukan kepada kuasanya, tetapi kepada pribadinya. Nah, waktu kita percaya kepada pribadinya, maka kuasanya, maka berkatnya, maka mujizatnya, maka kesembuhannya, itu Tuhan kerjakan terjadi dalam hidup kita. Amin. Amin. Ini kita mesti memahami, kita mesti punya pemahaman iman seperti ini, saudara. Iman bukan percaya kepada apa yang Tuhan punya buat saudara dan saya, tapi iman adalah kita betul-betul mempercaya, kita percaya kepada pribadinya, kepada pribadi Tuhan. Itulah
itulah iman sejati. Kepada pribadinya, saudara. Itu sebabnya ada satu peristiwa di Alkitab, ya. Ada satu peristiwa di Alkitab yang merupakan satu pembuktian iman yang luar biasa dari orang-orang muda yang bernama Sadrak, Mesak, Abednego. Sadrak, Mesak, Lekahena. Oh sorry, bukan. Shalom Pastor Mesak. Tapi saya percaya Pastor Mesak punya iman yang luar biasa. Karena Pastor Mesak ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Imannya lebih hebat ya, lebih hebat daripada iman Sadrak, Mesak, Abednego. Kenapa? Karena Sadrak, Mesak, Abednego itu imannya adalah sebelum Yesus mati. Tapi kalau Pastor Mesak, Lekahena dan kita semua yang percaya kepada Yesus, iman kita adalah iman kepada Yesus yang sudah mati dan sudah bangkit dan menyelamatkan saudara dan saya. Haleluya. Itu kita beda ya. Shalom Pastor Mesak. Oke. Kita cerita tentang Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka berkata begini di dalam Daniel 3 ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18. Sadrak, Mesak, Abednego mereka berkata demikian. Jika Tuhan yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Jadi dia berkata kepada raja, dia menyatakan imannya waktu dia sedang diperhadapkan dengan perapian yang menyala-nyala. Jika Tuhan yang kami puja sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tapi seandainya jika tidak hendaknya Tuhan mengetahui, ini iman mereka Sadrak, Mesak, Abednego. Ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Artinya begini, Sadrak, Mesak, Abednego ingin berkata kepada raja pada waktu itu, jika Tuhan yang kami puja sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, jika Dia akan melepaskan kami, ya, dan juga dari tanganmu ya Raja. Tapi seandainya tidak sekalipun, maksudnya Tuhan tidak melepaskan dari perapian yang menyala-nyala, tidak melepaskan dari tangan raja itu, maka mereka tetap tidak akan menyembah dewa lain yang dibuat oleh sang raja pada waktu itu. Nah, yang saya mau sampaikan kepada saudara, ini iman yang luar biasa dan kita tahu pada akhirnya ceritanya mereka masuk ke dalam api, perapian yang menyala-nyala, tapi kemudian mereka tidak terbakar satupun. Bahkan ada satu pribadi yang kita tahu bahwa yang dikatakan seperti anak dewa, yaitu Tuhan sendiri yang bersama mereka dalam perapian yang menyala-nyala, tapi tidak menyakiti mereka sama sekali. Ini iman yang luar biasa, saudara. Ini iman yang sejati. Mereka percaya kepada pribadinya. Tuhan mau tolong, Tuhan tidak mau tolong, Tuhan mau ngasih mujizat, tidak mau ngasih mujizat. Yang penting saya percaya kepada Tuhan. Saya berdoa kita memiliki pemahaman iman seperti ini. Tuhan menolong, Tuhan mengasih mujizat, Tuhan mau berkati, Tuhan atau tidak, yang penting saya percaya kepada Tuhan. Ini satu level iman yang maaf kalau saya pakai istilah level. Ini satu tingkatan iman yang sangat-sangat luar biasa, saudara, yang dimiliki, yang diceritakan oleh Alkitab. Terserah mau jadi atau tidak, mau seperti yang saya inginkan atau tidak, apapun yang terjadi, saya percaya kepada Tuhan. Saya percaya pribadi Tuhan. Nah, apa sih yang kita percaya dari pribadi Tuhan? Apa sih yang menjadi alasan kita percaya kepada pribadi Tuhan? Cuma satu hal. Kitab Yohanes berkata bahwa Bapa adalah kasih. Bapa adalah kasih. Tuhan adalah kasih. Tidak dikatakan di sana bahwa Tuhan punya kasih atau Tuhan mengasihi. Memang Tuhan mengasihi, tapi esensi sekali yang dikatakan oleh Yohanes bahwa Tuhan adalah kasih. Jadi pribadi Tuhan itu sendiri adalah pribadi kasih. Waktu kita memahami, punya percaya kepada Tuhan, kita punya pemahaman juga bahwa kita percaya kepada kasih-Nya yang besar dan luar biasa. Kasih-Nya yang ilahi dinyatakan
di dalam kehidupan kita. Yang saya mau sampaikan kepada saudara begini, kalau saudara paham, saudara tahu bahwa Bapa mengasihi saudara. Di dalam kasih itu ada mujizat, di dalam kasih itu ada kesembuhan, di dalam kasih itu adalah pertolongan, di dalam kasih itu adalah berkat-berkat berlimpah, dalam kasih itu ada kekuatan, dalam kasih itu ada damai sejahtera, dalam kasih itu ada segala hal yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Waktu kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada kasih-Nya, maka apa yang kita percaya itu akan terjadi luar biasa di dalam hidup kita. Kuasa Tuhan akan dinyatakan berlimpah-limpah di dalam kasih-Nya. Jadi saya rindu saudara yang mengikuti Good News Today pada hari ini, kita punya sebuah pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar, supaya kita tidak terbawa oleh perasaan. Kita believe in, kita percaya kepada, bukan believe that, bukan percaya bahwa benar Bapa menyembuhkan, benar Bapa memberkati, benar saudara. Tapi mau diberkati, mau tidak disembuhkan atau tidak, aku percaya bahwa kasih setia Tuhan sempurna dalam kehidupanku. Satu ketika Rasul Paulus pernah berdoa bahwa dia meminta untuk mencabut duri dalam dagingnya, tetapi Bapa menjawab dia dengan berkata bahwa kasih karuniaku cukup bagimu. Jadi ada sesuatu yang lebih besar yang Tuhan sediakan daripada cuma jawaban doa duri dicabut dari dagingnya, yaitu apa? Kasih karunia Tuhan yang besar, yang sempurna dinyatakan di dalam kehidupannya. Amin. Itu sebabnya saya mau berkata kepada saudara, percaya kepada kasih-Nya, bukan kepada perbuatannya. Percaya kepada kasih-Nya, percaya kepada pribadinya, bukan kepada apa yang bisa Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Karena pada waktu kita percaya kepada Tuhan, maka percaya kepada pribadi, percaya kepada kasih-Nya, maka semua yang kita butuhkan pasti tersuplai. Kadang-kadang kita percaya begini, kita percaya bahwa aku percaya Tuhan memberkati saya. Fokusnya kemana? Kepada berkat-Nya. Aku percaya Tuhan menyembuhkan saya. Fokusnya kemana? Kepada kesembuhannya. Menunggu-nunggunya. Kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Kenapa? Karena kita berharap pekerjaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Akibatnya apa? Kita menjadi menunggu-nunggu, menjadi tidak sabar. Kalau terjadi kita bersyukur, kalau tidak terjadi kita kecewa. Itu kenyataannya. Banyak orang Kristen seperti itu. Sudah berdoa, akhirnya sudah jatuh tempo, tidak juga dapat mujizat dalam hal keuangan. Akibatnya kita berkata apa? Aduh, Tuhan tidak menolong saya. Kita menjadi kecewa dengan Tuhan. Itu bukan iman yang benar. Tapi iman yang benar adalah aku percaya kepada Tuhan. Ditolong tidak ditolong, dipulihkan tidak dipulihkan, diberkati tidak diberkati, dapat mujizat tidak. Tapi aku percaya kepada Tuhan. Nah, iman seperti inilah yang membuat kita kuat. Kita tidak terbawa perasaan, kita tetap mengerjakan apa yang kita kerjakan, tidak fokus menunggu-nunggu, tidak tertekan dengan jatuh tempo. Tapi kita senantiasa tahu bahwa Tuhan pasti tolong saya. Tuhan sangat mengasihi saya. Sehingga kita menjalani kehidupan kita. Itu sebabnya kita berkata, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, yang tidak pernah kita terlintas. Kadang-kadang kan kita selalu berpikir caranya, gimana caranya Tuhan tolong saya ya? Atau saya ketemu si orang ini, kemudian dia ngasih pinjaman, atau saya ketemu ini, tiba-tiba dapat uang jatuh dari langit. Atau kita kan suka memikirkan gimana caranya. Tapi saya mau berkata kepada saudara, Tuhan menunjukkan caranya dengan cara yang tidak pernah kita pikirkan. Amin. Tuhan menunjukkan mujizatnya dengan cara yang tidak pernah kita pikirkan. Ya sudah, kalau begitu percaya saja kepada pribadinya, percaya saja kepada kasih-Nya. Pasti yang Tuhan kerjakan terbaik, best of the best. Amin. Dari apa yang saudara pikirkan. Amin. Tetap sukacita, tetap percaya kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, yang terakhir yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah, saya tahu di masa-masa sekarang kita sulit untuk percaya, ya. Di masa-masa sekarang sulit untuk percaya. Kenapa? Karena kita belajar percaya itu dari fakta, dari lingkungan, dari keadaan. Banyak orang yang menyakiti kita disakiti oleh orang-orang yang dekat dengan kita disakiti dengan orang-orang yang kita hormati, kita disakiti oleh orang-orang yang kadang-kadang kita anggap sebagai orang tua rohani, sebagai saudara rohani, saudara hamba-hamba Tuhan, yang katanya anak-anak Tuhan. Kita disakiti, dikecewakan kepada begitu banyak orang. Fakta telah membentuk kita
untuk sulit untuk menjadi percaya. Ya, fakta kenyataan dalam hidup telah membentuk kita untuk sulit untuk bisa percaya kepada siapapun. Apalagi sekarang ini sudah jarang sekali, sedikit sekali orang yang jujur, sedikit sekali orang yang tulus. Membuat apa? Membuat kita sulit untuk percaya. Tapi saya mau berkata kepada saudara, kabar baik kepada saudara begini. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dulu dia setia, dulu dia mengasihi, dulu dia melakukan mujizat, dulu dia menolong, dulu dia memberikan kasih karunia. Hari ini sampai selama-lamanya dia pasti mengasihi, dia pasti menolong, dia pasti memberikan mujizat, dia pasti menyatakan kasih setianya di dalam kehidupan kita. Amin. Itu sebabnya dia senantiasa layak untuk dipercaya. Benar, percaya sulit. Kenapa? Karena kita terbentuk dari keadaan. Banyak orang yang sering menyakiti kita. Tapi saya mau berkata kepada saudara, waktu kita ada di dalam Yesus, kita mendengar kabar baik tentang Yesus, kita akan bisa percaya. Kalau saudara baca bedah Alkitab saudara akan menemukan begitu banyak janji-janji Tuhan yang besar. Ada ratusan ribu janji-janji Tuhan yang ada di dalam Alkitab, saudara. Kenapa Tuhan memberikan janji-janji yang besar di dalam Alkitab? Karena kenapa? Karena dia mau berkata kepada saudara dan saya, dia layak untuk dipercaya. Dia tidak pernah bisa mengingkari janjinya. Apa yang dia firmankan pasti terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Itu sebabnya saya mau berkata kepada saudara, percayalah kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Itulah iman sesungguhnya. Percaya kepada pribadinya, percaya kepada kasihnya. Saya kemarin belajar begini, saudara. Beberapa hari ini saya belajar, saya melihat anak-anak saya kan kami lagi sibuk melakukan banyak hal, ya, pelayanan dan pekerjaan apa yang kami harus kerjakan. Sehingga kemudian ketika anak-anak saya di rumah itu, mereka untuk belajar online itu kadang-kadang bagi saya sulit untuk saya bisa percaya. Karena kalau melihat keseharian mereka, mereka itu lebih banyak main daripada belajar, apalagi situasi online ini, gitu ya, saudara ya. Sulit untuk saya bisa percaya membiarkan mereka untuk belajar sendiri, gitu ya. Sulit untuk saya bisa percaya. Tapi satu ketika awal-awal saya suka ngomong, belajar ya, kalau enggak tidak boleh main HP. Saya ngomong seperti itu. Belajar ya, kalau enggak boleh main nonton televisi dan lain sebagainya. Tapi waktu saya menyampaikan itu kepada mereka, hasil yang saya dapatkan, mereka jadi malas belajar, saudara. Karena kenapa? Ada tuntutan di sana, ada tekanan di sana, ada intimidasi di sana, ada hukuman di sana. Akibatnya mereka tidak bisa belajar dengan maksimal. Tapi kemudian ketika saya memahami tentang percaya, saya menyampaikan kepada mereka beberapa waktu kemudian, setelahnya saya ngomong begini, Dedi sama Mami mau kerja, kalian di rumah, Dedi percaya sama kamu, Me, Dedi percaya sama Cici, percaya sama Meme, Dedi mengasihi Meme, mengasihi Cece, Dedi percaya sama Cici sama Meme, pasti belajar. Gak apa-apa mau main HP, tapi Dedi percaya pasti kalian belajar. Waktu saya menerapkan aturan yang baru itu, dan ternyata mereka belajar, benar-benar belajar. Mereka memastikan bahwa pekerjaannya mereka selesai, baru mereka bermain. Tugas-tugasnya selesai, dilaporkan kepada gurunya, baru mereka bermain. Waktu saya memahami begini, ternyata ketika kita percaya kepada seseorang yang kita kenal, yang kita kasih, waktu kita percaya kepada mereka, mereka akan bekerja jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat dari apa yang kita harapkan. Itu adalah kuasa dari kepercayaan, itulah kuasa dari iman. Apalagi kita sedang percaya kepada Bapa di surga, pencipta alam semesta, yang dapat menjadikan tidak ada menjadi ada, yang mengasihi saudara dengan memberikan tubuhnya, darahnya, hidupnya buat saudara dan saya. Kita percaya kepada dia, dia akan bekerja jauh lebih dahsyat, jauh lebih hebat dari apa yang saudara pikirkan. Itu sebabnya percaya saja. Percaya saja. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Percaya saja bahwa kita dalam kasih Bapa yang besar. Di dalam kasih itu ada berkat, ada mujizat, ada pertolongan. Tapi yang terutama adalah kepada pribadinya. Dia setia, dia baik, dia mengasihi kita.
Kita hidup karena iman. Kita menjadi orang benar karena iman, yaitu karena percaya kepada Yesus Tuhan. Saya berharap ini memberkati saudara. Saya berharap ini menjadi kekuatan saudara sepanjang minggu-minggu depan. Di tengah-tengah apa yang sedang saudara alami, apa yang sedang saudara hadapi, kita tetap percaya saja. Dia sangat mengasihi kita. Dia punya rencana yang terbaik. Rancangan yang tidak pernah gagal. Firman-Nya, janjinya pasti senantiasa digenapi bagi saudara yang saya yang percaya. Mobil karena bisa hidup karena bensin, truk bisa jalan karena solar, saudara dan saya bisa aktivitas, bisa bekerja, bisa produktif, bisa mengerjakan hal hebat karena iman, karena percaya. Percaya saja. Yesus mengasihi saudara. Haleluya. Amin. Haleluya. Mau sharing? Ya, kembali kepada tadi ya, pokoknya kita kembali diingatkan bahwa seringkali saya ingat orang bahkan yang berpuasa ya, berpuasa terus untuk mendapatkan sesuatu mujizat. Kalau kita kembali kepada awalnya tentang berpuasa itu sendiri ya, berpuasa itu sendiri sebetulnya kenapa orang sampai berpuasa? Karena ia berlama-lama menikmati waktu belajar di dalam hadirat Tuhan, dekat dengan Tuhan sampai ia lupa makan gitu. Jadi dia mengkhususkan diri untuk dia dekat dengan Tuhan, dekat dengan pribadi Tuhan sampai ia tidak makan gitu. Itu awal dari puasa. Jadi begitu juga dengan kita semua yang mengharapkan mujizat. Kembali kepada firman Tuhan yang baru saja kita dengar siang ini, bahwa biarlah beriman percaya itu bukan kepada apa yang dapat dilakukan Tuhan, tapi siapa dia. Jadi kita percaya kepada siapa? Percaya kepada siapa? Seperti kita kepada orang-orang besar saja, kalau kita mengalami masalah gitu, misalnya punya dekengan nih, oh saudaraku Kapolri gitu, nggak pusing dengan apa yang dilakukan, tapi percaya sama orangnya, oh ini Kapolri gitu. Jadi aku punya dekengan orang kuat, jadi bukan percaya kepada apa yang bisa dilakukannya, tapi percaya kepada siapa dia, siapa dekengan kita, backingan kita gitu ya. Nah begitu juga kita dengan Tuhan, karena kita tahu Yesus Tuhan yang sudah mengalahkan maut, sudah menang atas segalanya, dan kita sama posisi kita dengan Tuhan, maka kita semua percayakan hidup kita kepada Dia. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hanya percaya bahwa Yesus itu mengasihi kita. Yesus itu tahu yang terbaik buat kita. Amen. Seperti ilustrasi tadi ya, tentang seseorang, tentang anak saya tadi. Kalau misalnya kita memberikan tuntutan, udah kamu kerjanya kayak gini, didikte habis ini, orang tuh akan merasa berat dan terbeban gitu. Tapi kalau saya percaya kepadamu, itu dia akan lebih bisa bekerja maksimal. Sama mungkin mungkin saudara yang sebagai karyawan misalnya. Seseorang karyawan atau orang yang sudah sangat berperan dalam perusahaan gitu, kalau seorang bos langsung mendikte, kamu gini ya, habis ini loh, ininya sudah belum, ini loh, tiap hari ditanyain, tiap hari dicecerin, tiap hari nih, orang akan bekerja di dalam tuntutan gitu. Tapi kalau misalnya atasannya berkata, misalnya targetnya, goalnya segini, aku percaya kamu pasti bisa melakukannya, berbuatlah, maksudnya sekreatif mungkin, kamu maksimal mungkin kamu pasti bisa, dan dia mengerjakannya sangat enjoy, sepenuh hati, enjoy, diatur sendiri, dia pasti kasih yang terbaik gitu. Jadi itu seringkali kita lihat dalam realita di hidup ini sebagai manusia saja gitu. Jadi biarlah kita ini percaya penuh kepada Tuhan, kita sudah dibaptis, kita sudah terima Yesus, kita sudah percaya dalam hidup ini. Jadi kita tidak perlu mendikte Tuhan, aku harus ini Tuhan, aku harus ini. Tapi kita punya target, dalam nama Yesus aku percaya, apa mimpi-mimpi kita, janjimu ya dan amin, kita klaim, kita declare, itu tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Tapi inti poinnya adalah kita percaya kepada siapa dia, kepada pribadinya. Apapun yang terjadi, Yesus tetap baik bagiku. Apapun yang terjadi, Yesus tetap
luar biasa dalam kehidupanku. Kembali seperti Sadrak, Mesak, Abednego tadi ya, walaupun dilepaskan terpujilah Tuhan, tapi kalau tidak dilepaskan kami juga tidak akan menyembah, tidak akan meninggalkan Tuhan gitu. Jadi iman yang teguh, iman yang kuat kepada siapa dia, bukan kepada apa yang dilakukannya. Amin. Kalau kita belajar firman Tuhan, dosa masuk karena ketidakpercayaan. Adam dan Hawa tidak percaya kepada perkataan Tuhan, akibatnya mereka termakan rayu bujuk iblis dan mereka menjadi berdosa. Tetapi begitu juga Adam yang kedua. Yesus Kristus datang memberikan keselamatan buat saudara dan saya untuk hidup dan dibenarkan. Cuma dengan satu cara, yaitu percaya. Amin. Bukan dengan cara yang lain. Ketidakpercayaan membawa orang kepada dosa, kepada kematian, kebinasaan, tapi kepercayaan kepada Kristus membawa kita kepada hidup kekal sampai selama-lamanya. Kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita percaya persekutuan kita dengan tubuh dan darah Yesus itu adalah bukti bahwa kita percaya kepadanya. Ya, kita percaya Dia mengasihi kita. Kita percaya Dia peduli dengan kehidupan kita. Saudara yang punya tubuh Kristus, saudara bisa angkat. Bapa, kami bersyukur oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus kami beroleh penebusan kekal, dan segala dosa kami telah diampuni dan oleh anugerah karya salib Kristus kami telah dibenarkan, kami telah disucikan, dan kami telah menerima kemuliaan dan disempurnakan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus kami telah menjadi sembuh, bebas dari segala kutuk. Kami telah diberkati dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah dipenuhi Roh Kudus. Kami sekarang hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, mempunyai hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di kayu salib Engkau berkata tetelestai. Kami percaya semua sudah selesai. Inilah kehendak Bapa. Oleh anugerah karya salib Kristus kami mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, menerima pendamaian dan keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Kita terima tubuh Kristus di dalam nama Yesus. Kami percaya. Haleluya. Angkat darah Kristus, darah perjanjian baru. Dia memberikan hidupnya, nyawanya sebagai bukti Dia mengasihi kita. Itu adalah bukti alasan yang paling baik, paling hebat, bahwa Dia membuktikan kasih-Nya bukan cuma dengan berkat, bukan dengan mujizat, bukan cuma dengan kuasa, tapi Dia memberikan darahnya sendiri, nyawanya sendiri, hidupnya sendiri buat saudara dan saya, supaya kita bisa tetap percaya kepadanya. Itu sebabnya Dia melakukannya pada masa yang dahulu, supaya hari ini kita yang hidup, kita tetap percaya kepadanya, dan kita senantiasa mengerti bahwa Dia Bapa yang mengasihi kita tanpa syarat. Bapa, kami bersyukur oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan di kayu salib, kami telah menerima perjanjian baru dan kekal. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima pengampunan dosa dan penebusan kekal. Kami telah menerima pendamaian dan jaminan keselamatan kekal. Kami telah menerima perlindungan, memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran untuk hidup dan berkuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima kemuliaan menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menjadi satu tubuh Kristus yang esa untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kami menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus yang kudus, tidak bercacat celah, untuk pesta perkawinan anak domba, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selamanya. Ya Bapa, terima kasih atas kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kami hidup dalam kasih sampai selama-lamanya. Kita terima darah Kristus di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih buat darahmu, kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, tetap semangat, tetap bersuka cita. Ada minyak zaitun, saudara bisa berdoa sambil mengolesi minyak sebagai bukti metrai bahwa kita ini adalah anak-anak yang dimuliakan Tuhan.
kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Orang yang dikasihi Tuhan, orang yang percaya kepada Bapa yang setia mengasihi kita. Ya, shalom semuanya, tetap sukacita, tetap berbahagia, tetap penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Saudara-saudara yang mau sharing, mau belajar firman Tuhan, saudara bisa follow IG saya pribadi khususnya ya. IG saya Dave Nitoy, saudara bisa cari. Nanti bisa sharing-sharing di sana ya. Saudara bisa dapatkan nomor WA saya di sana supaya bisa memberkati saudara. Kalau saudara mau belajar firman Tuhan, sama-sama mau menggali firman Tuhan, yuk sama-sama kita belajar ya. Karena kita berkata untuk pengetahuan umatku binasa. Jadi yuk sama-sama kita belajar, kita sama-sama mengenal Tuhan, melihat, karena pribadi Tuhan Israel pribadi yang sangat indah. Semakin kita pelajari, semakin kita menemukan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang besar yang memuatkan, memberkati kehidupan kita ya. Tetap sukacita. Shalom buat Pak Mesa, shalom Bu Herawati, shalom buat siapa, Bu Syolin, shalom buat Pak Naryo, shalom buat yang lain-lain, Pak Yogi, shalom Pak Adi Yogi, shalom buat Jesse dari Malang, shalom buat Cerosna, shalom buat Unlimited Group Works dari Jakarta, shalom, cuan terus dalam nama Yesus. Berkelimpahan, saya berdoa senantiasa kau melihat berkat Tuhan berlimpah-limpah. Shalom buat Ibu Deborah Kode dari Manokwari, shalom Manokwari. Tetap sukacita, shalom buat Papa Rock and Roll, miss you. Shalom buat Cerita, shalom buat semuanya ya, semua dimanapun saudara berada. Dan teman-teman dari Jakarta tadi sudah join, dari Bandung tadi ada teman-teman yang sudah join, dari Manado ada. Shalom buat Celeni, shalom Celeni. Tuhan semua berkati. Shalom buat Pak Robi, shalom buat anak-anak. Damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai. Shalom buat rekan-rekan GLC Surabaya Selatan di sana, Ciami dan teman-teman yang ada Pak Pur ya, senantiasa Tuhan memberkati, menyertai. Shalom buat Golub, semangat. Ya, tetap sukacita, tetap join, sangat setia sekali. Ya, saya percaya kasih setia Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Aku berdoa di dalam nama Yesus, apa yang kau dikerjakan tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Amen. Engkau memiliki pemahaman semakin hari semakin mengenal Tuhan. Dia Bapa yang baik, menyatakan kasih-Nya, menyatakan kemurahan dalam hidupmu. Tetap percaya, tetap sukacita. Tuhan mengasihimu tanpa syarat. Amin. Ketakutanmu diangkat, kekhawatiranmu diangkat Tuhan. Dan damai sejahtera, terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita, kasih karunia berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Semangat selalu, sukacita. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa.